dunia komunikasi. Bersama aku Abel Dan aku Feby yang bakal nemenin kalian di podcast seru hari ini. Kalau biasanya kita ketemu dosen di kelas serius bahas materi dan itu pasti kayak flat banget gitu ya. Hari ini kita bakal lihat sisi lain nih dari dosen ilmu komunikasi yang ada di Kalimat 7. Karena ternyata perjalanan menjadi dosen ilkom itu tuh gak juga mudah ya. Pasti banyak cerita, proses, bahkan tantangan yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Nah betul banget itu Bel, tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya perjalanan kita sampai di titik ini tuh gimana? Apakah bakal semulus itu atau mungkin di perjalanannya penuh dengan drama ya Bel? Kayaknya bakal banyak plot twist yang kita tuh ternyata begini gitu jadi dosen di ilkom. Bisa jadi itu Bel, makanya di episode kali ini kita bakal ngobrol santai soal perjalanan seorang akademis nih Bel di dunia ilmu komunikasi. Yap, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu kilas balik perjalanan akademisi di dunia ilmu komunikasi. Kita bakal bahas cerita di balik profesi dosen, mulai dari awal perjalanan, terus mungkin tantangan selama ngajarnya gimana, sampai bagaimana mereka tetap bertahan di tengah perkembangan dunia komunikasi yang begitu cepat ini Bel. Dan tentunya kita pasti nggak sendirian ya Feb, karena udah kedatangan narasumber spesial kita nih hari ini. Langsung aja mungkin boleh disapa dulu nih dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Adi Jadi. Oke, Bapak Adi ini dosen, salah satu dosen ilmu komunikasi di Institut Bisnis Informatika Kosgoro ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih banyak nih Bapak mungkin mau hadir di acara Podika kita ini. Senang banget bisa ngobrol langsung sama Bapak, terus mungkin bisa dengan cerita-cerita yang bisa kita share melalui pengalaman Bapak selama ngajar di dunia komunikasi ini. Nah, biar nggak makin penasaran, kita langsung masuk aja kali ya ke obrolannya. Iya, oke. Mungkin kita langsung aja ya Pak. Sebenarnya sebelum menjadi dosen nih Pak, bagaimana perjalanan dan pengalaman menjadi akademis? Dan pernah nggak Bapak nih ada di fase merasa ragu dengan pilihan menjadi dosen? Atau apa yang akhirnya membuat Bapak itu bertahan di dunia akademis? Oke, terima kasih. Selamat siang ya, Sobat Podika ya. Iya betul. Podika, benar ya Sobat Podika? Iya betul. Ya, jadi saya itu sebenarnya itu dosen bukan pure akademisi, tapi lebih kepada dosen itu ada dua, yang pure akademisi sama dosen praktisi. Nah, di sini saya itu adalah dosen praktisi karena memang saya terjun pertama kali di dunia industri itu bukan sebagai dosen, tapi lebih kepada ke pekerja profesional, yang dimana awal muasal saya yaitu sebagai dunia industri media televisi, yaitu di TV One gitu, sebagai public relation TV One yang kurang lebih ada 10 tahun lalu masuk ke dunia akademisi belum Masih ada? masih tahap. Jadi sebelum asal muasalnya itu waktu pas lulus saya bekerja pernah menjadi seorang supervisor di Farmer Moilet. Kalau teman-teman tahu, punya adik, mungkin punya anak dong masih kuliah kan? Iya betul. Adik-adik teman-teman tuh dari bapak semua tuh kalau main di Farmer Moilet, nah di situ saya supervisornya, terjun di situ. Terus 2008 dan 2009 pertama kali saya melihat dosen, karena orang tua saya itu adalah guru. Makanya termotivasi untuk Iya, dosen ya, Pak. guru. Sebenarnya juga saya juga bingung menghadapi mahasiswa yang kayak gimana gitu kan. Kalau manusia yang profesional ataupun yang di dunia kerja sudah sering gitu kan, apalagi melayani saya sebagai jurusan PR, lulusan ilmu komunikasi PR, udah banyak sering ketemu sama manusia lah ya. Tapi kalau mahasiswa kan banyak karakternya kan, yang dimana kalau kita dengan kasar pasti nanti dia juga akan kasar, apalagi pendidikannya beda antara
pendidikan zaman dulu saya kuliah dengan sekarang tuh berbeda banget gitu kan. Makanya dari situ 2009 saya coba, karena nah itu guru, terus ditambah lagi pertama kali ngajar di sini sebenarnya. Saya ketemu masuk di 2014 di saat di TV One Pak Agus Hitopa bersama dengan Ibu Iswanti melakukan kunjungan media visit ke TV One. Nah, pada saat itu atasan bilang, ini tolong dibantu untuk supaya dilayani dengan baik gitu. Nah disitulah mulai saya berkenalan, yang notabene atasan saya bilang adalah ini adalah kampusnya Golkar, punya Pak Bung Laksono. Ya udah, di situ saya juga agak sedikit wow, politik, kampus politik yang dimana kalau salah-salah bisa bahaya sih, bisa di media kita kan. Harus Ya udah, hati-hati ya Pak. ternyata ya nggak se-ekspektasi saya itu, ternyata malah enak gitu dengan Pak Agus sama Ibu Iswanti. Dan pada saat itu media visit kurang lebih bahwa ada 2 bis kok, 2 bis kakak tingkat kalian yang udah lulus lah. Nah 2 bis datang, ya udah kita jamu, kita ya udah dari situ udah mulai kayak ngedosen aja gitu kan dengan mahasiswa. Terus akhirnya Pak Agus bilang sama Bu Swati, mau nggak untuk ngajar di Kalimantan itu, dosen-dosen tamu apapun segala macam. Aduh, kalau saya waktunya gimana gitu kan. Akhirnya bilang dosen tamu aja dulu gitu kan. Oh gitu, ya udah. Akhirnya pas dilihat cara ngajar saya pada saat menerima manfaat segala macam, ya udah. Dia bilang katanya, Agus bilang ya udah langsung aja ngajar, jangan cuma sehari atau jadi dosen tamu. Ini dikasih kelas itu 1 atau 2 seminggu itu 3 kali, seminggu 3 kali. Dan kebetulan juga bentrok dengan jam kerja saya, tapi ya kadang-kadang kan yang penting di media itu jadinya 8 jam, harus 8 jam. Jadi dan juga kita harus ya pada kali punya kerjaan harus industri, harus ada atasan yang harus kita hormati gitu. Ya udah dari situ udah mulai ngajar di Kalimantan 7 dan anak pagi yang saya ajar, ya kan, anak pagi yang luar biasa. Dan ya itu lagi balik lagi Wiswati juga punya catatan. Ya anak pagi yang kita mulai tadinya setengah 8 gitu ya. Kalian sekarang jam 8 ya? Jam 8 betul. Iya. Dulu tuh jam setengah 8 saya harus sudah sampai di sini. Habis sebelumnya ke kantor dulu, terus ke sini, ya udah bagaikan mendaki gunung lewatin lembah kan. Banyak banget rintangannya ya. Iya. Pulau Gadung ke sini kan, ya udah akhirnya di situ aja sampai 2014 sampai sekarang gitu. Dan di situ juga nggak cuma hanya mengajar, melihat potensi dan talenta saya, udah dijadiin MC wisuda pada saat itu juga. Udah di situlah ya ternyata ada satu momen yang memang seiring waktu berjalan melihat saya tuh lihat sebagai dosen atau mengajar itu adalah salah satu amal ibadah saya yang nantinya tidak akan pernah putus pada saat nanti saya sudah tiada mungkin. Karena salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat kan selain. Iya, nah itu. Dan ternyata ya enak juga gitu ngajar gitu, karena yang biasanya kita stres di dunia kerja, terus melihat mahasiswa yang datang-datang yang cantik-cantik gitu kan, membuat seketika tuh pengobat apa ya, dibilang stres dia sedikit. Iya mungkin. Iya itu betul. Itulah dari 2014 kalau di sini, tapi kalau misalnya sebagai dosen itu dari 2009. Berarti sebelum itu udah pernah di kampus lain. Sampai sekarang juga alhamdulillah saya dikasih kepercayaan dan diamanatin sama Allah, itu dikasih kurang beda 4 kampus. Tapi sama tuh Pak, ilmu komunikasi. Iya, karena kan saya kan ya di dunia akademisi memang harus seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan latar belakang pendidikan kita gitu. Sebagai ilmu komunikasi PR ya di situlah kita akan mengajar. Berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya perjalanannya itu cukup panjang ya Pak. Dari mulai yang tadinya praktisi di dunia ilmu komunikasi, baru setelah itu baru mencoba untuk menjadi dosen di 2009 sampai sekarang 2014 mengajar di Kosgoro sampai sekarang. Betul, betul.
Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Boleh. Pak. Nah, dunia komunikasi itu kan terus berubah ya, apalagi di zaman digital sekarang yang serba cepat, informasi mengalir dengan sangat cepat. Sementara dosen juga dituntut untuk terus relevan dengan hal tersebut. Gimana sih cara Bapak menghadapi tekanan untuk selalu mengikuti perkembangan media dan cara berpikir generasi baru kayak kita di Gen Z gitu ya Pak? Dan apakah menurut Bapak esensi komunikasi yang sesungguhnya tuh mulai berubah atau masih tetap sama nih Pak di zaman yang sekarang? Oke, kalau dilihat perkembangannya bukan menjadi sebuah tekanan, tapi kita harus menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa ikut di dalam perubahan. Itu bukan menjadi penikmat dalam perubahan. Ya, di era society 5.0 memang apa sih yang kita bisa dapetin? Semua itu Semua bisa diakses. bisa diakses, bahkan semua serba digital. Benar, ya kan? Kita kuliah, bahkan sekarang juga di bidang itu kan absensinya pun sekarang sudah pakai barcode, Iya, betul, pakai ya, barcode. betul, sudah. Iya, ya kan? Nah itu jadi kita juga dosen nggak perlu lagi mengabsenkan kayak zaman dulu gitu, si A, si Abel, si apa sudah baby, iya si Abel, baby enggak. Jadi cukup ditayangin barcode, QR gitu udah langsung absen itu. Itu dari segi absensi. Nah itu kita harus bisa mengadopsi dan juga kita harus bisa lebih menggali potensi kita juga, jangan sampai kita jadi jaga teknologi gitu. Nah, kenapa? Nah, banyak fitur-fitur yang membuat kita jadi dalam mengajar yang mudah gitu. Seperti kita membuat teori yang lebih interaktif, yang lebih komunikatif, dan cuma hanya sekedar slide hitam putih atau segala macam, tapi lebih berwarna gitu. Karena kan mahasiswa juga ingin sesuatu, apalagi kodratnya manusia itu kan mata itu nggak cuma hanya ngeliat yang hitam dan putih doang, tapi pengen yang berwarna kan. Iya, dan hidup pun juga harus berwarna kan. Makanya di situ dengan teknologi kita bisa buat. Boleh nggak sih kita menggunakan yang namanya ChatGPT yang zaman sekarang banyak mahasiswa gunakan ya? Boleh, tapi jangan sampai membuat ChatGPT itu menjadi kita jadi malas. Malasnya kenapa? Jadi kita tidak bisa berpikir gitu. Justru memudahkan kita untuk bisa, oh ternyata ChatGPT ngomongnya sih kayak gini ya, namanya ChatGPT kan robot ya. Iya, betul. Tapi masih template banget. Nah kita sebagai orang yang benar-benar manusia dikasih kesempurnaan sama Allah untuk berpikir, disitulah kita harus explore lagi. Kita harus elaborasi lagi pemikiran dari ChatGPT dengan pemikiran kita yang sudah dikasih sama Allah ini gitu. Nah itu dari sisi materi, teknologi, dan bahkan yang jelas kita dosen di sini ya banyak fitur-fitur teknologi yang kita bisa gunakan. Seperti kalau orang ya, kalau saya pribadi mungkin teman-teman yang pernah saya ajar ya, kita pakai quizzes gitu kan, lebih interaktif gitu kan. Nggak cuma kuis hanya berupa hitung kancing, ABC dan segala macam, ya kan? Dengan quizzes itu orang lebih senang, lebih suka. Gitu. Cobain lah ya teman-teman di sini, ada yang pernah saya ajar kan pakai quizzes kayak gimana? Seru banget. Seru kan? Iya. Nah, itu. Iya. Iya, nah ini mahasiswa saya. Ya kan? Dengan quizzes itu orang mahasiswa juga nggak monoton gitu, nggak bosen gitu, dan juga ya kita buat sedemikian rupa ruangan kelas itu bisa kita ya kayak tadi kan kita bisa manfaatkan YouTube. Kalau kalian lebih bete atau segala macam dengan YouTube, dengan lagu-lagu yang ya balik lagi, musik itu terkadang juga bisa membuat kita jadi lebih happy, have fun gitu, menunggu teman-teman yang luar biasa ya alasan klise macet atau segala lambat segala macam kan. Dengan musik itu ya udah jadi kita juga relax, teman-teman juga relax, akhirnya nggak tahu tiba-tiba waktu terus berjalan udah jam berapa gitu kan. Tapi kan enak gitu, nggak perlu harus ya dengan teknologi itu nggak harus kita sikapi dengan negatif, tapi lebih manfaatin lebih banyak potensi yang kita gali. Dan ditambah lagi saya selalu memotivasi mahasiswi, jangan pernah, apalagi anak komunikasi, jangan pernah ketinggalan dengan teknologi. Karena kenapa? Dengan teknologi itu apapun yang kita punya, kita miliki,
itu punya daya beli gitu, daya jual gitu. Daya jualnya apa? Kayak suara kita bisa kita gunakan untuk seperti kayak voice over dan segala macam. Tulisan-tulisan kita yang biasa kalau catatan harian pakai kertas itu bisa kita jual juga, jadi segala macam. Nah itu, nah marwahnya adalah komunikasi, balik lagi nggak ada perubahan, cuma medianya yang lebih dimudahkan dan digampangkan dengan adanya di era society 5.0. Berarti tergantung pada bagaimana cara kita Betul. untuk memanfaatkan zaman yang sekarang ini, Betul. teknologinya dan lain-lainnya, biar bisa berguna dan lebih positif ya. Betul. Sekali. Oke. Jangan sampai gaptek lah gitu mah. Iya, Jangan sampai betul. ketinggalan ya Pak. Oke, mungkin dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, boleh. Kan dosen ini kalau dilihat mahasiswa ya Pak, cuma sebatas mengajar aja nih Pak, dan interaksinya kan juga hanya di kelas aja nih Pak. Nah, padahal kan realitanya tuh banyak yang gak diketahui, dan apa yang paling menguras tenaga dan pikiran dari profesi dosen ini Pak? Oke, dosen itu sebenarnya seperti kayak artis loh. Oh, kenapa tuh Pak? Bedanya kalau artis itu penontonnya di rumah nonton kita kan, tapi kalau kita tuh benar-benar langsung interaktif di situ sama mahasiswa. Face to face ya Pak? Face to face. Jadi kalau kita salah, misalnya ada baju kita yang kelihatan yang kancingnya itu pasti di luar protes. Nah, itu bedanya. Itu salah satu yang challenge juga kita gitu, yang harus kita pikirkan dari segi busana, dress code. Kita benar-benar harus tampilan good looking, good performance. Terus ditambah lagi dengan pikiran kita yang balik lagi di kantor gitu kan. Di kantor kita udah puyeng dengan atasan, dengan pimpinan teman kerja, bahkan sama anak buah gitu kan. Terus di kampus kita harus fresh gitu. Masalah pribadi itu kita harus belakangkan. Kenapa? Kalau misalnya kita langsung menjadi dosen yang profesional di situ, jangan sampai wah ini dosen yang profesional banget. Kadang ada juga masalah pribadi dibawa ke akan isi ruang kelas, itu ya sangat disayangkan gitu. Karena apa? Akhirnya jadi membuat bad mood dari si mahasiswa dan juga si dosen itu. Nah makanya tantangan terbesar itu aja gitu kan. Terus ditambah lagi perjalanan, karena kita perjalanan transportasi dari tempat asal sampai menuju ke kampus ini kan luar biasa gitu kan. Tahu sendiri daerah Lenteng Agung kan, LA kan, anak Jaksel, perbatasan Jaksel dengan Depok gitu kan, yang macetnya luar biasa gitu kan. Nah, tapi di situ kita harus profesional, karena balik lagi kita itu seperti kayak selebritis gitu, karena public figure yang dimana bedanya itu kalau artis audiensnya, penontonnya nggak bisa komen langsung, tapi kalau jadi dosen ada komennya langsung gitu. Makanya kita harus menggali potensi, siapin materi, terus juga buat soal UTS, UAS, kuis, terus dari daily weekly rutinitis juga kita harus berbeda gitu. Yang tadinya kita ya pokoknya harus konsisten dengan happy, bahagia, terus juga jangan sampai memperlihatkan masalah pribadi kita, profesional gitu. Karena bagaimanapun juga mahasiswa menginginkan gak cuma ilmu, tapi pengalamannya si dosen itu. Nah, pengalaman dosennya di mana? Di dunia industri, media, dunia kerja. Nah disitulah makanya yang membuat dosen praktisi itu berbeda dengan dosen yang pure akademisi. Karena kenapa? Kalau dosen praktisi itu nggak cuma hanya memberikan materi pengajaran, tapi memberikan di dunia kerja itu seperti ini loh. Dan di kampus itu hanya pure murni teori doang. Prakteknya ada di dunia kerja, yang dimana yang harus si dosen itu yang memberikan informasi pengalamannya di dunia kerja. Seperti banyak yang kita ketahui, banyak mahasiswa-mahasiswi yang melamar pekerjaan saat interview gagal gitu kan. Padahal cuma hanya pertanyaan simpel, apakah Anda, misalnya contoh, apakah Anda pernah punya pengalaman di dunia ilmu komunikasi? Pasti banyak yang berpikiran, kita kan baru lulusan, ya lulusan ilmu komunikasi. Jawabnya pasti tidak ada pengalaman. Disitulah yang membuat kita akhirnya tidak bisa diterima di dunia kerja. Padahal selama teman-teman dari ada di dunia ini sampai dengan nanti lulus, teman-teman punya pengalaman di dunia komunikasi, meskipun hanya sekedar tugas
dari dosen seperti ini adalah salah satu pengalaman teman-teman, portofolio yang bisa diakui di dunia industri, membuat sebuah podcast, memberikan sebuah informasi interaktif yang membuat satu program yang edukatif yang bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, yang dimana ini adalah portofolio kalian yang bisa diakui pada saat ada sebuah pertanyaan yang muncul. Apakah punya pengalaman? Jawabannya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Oke, berarti untuk menjadi seorang dosen itu juga harus profesional ya Pak, kita Yes, bisa betul. membedakan hal pribadi dan hal di kelas ya Pak, Betul. tidak boleh dicampurkan karena Iya. bisa jadi sangat fatal mungkin ya Pak kalau misalkan Pasti fatal. Dampaknya pasti ke mahasiswa itu sendiri. Yang tadi mahasiswa juga happy, terus tiba-tiba dosennya bad mood, masalah pribadi tertular. Yang ada, ya kalian punya hak dan kewajiban. Kewajiban kalian sudah luncurkan dengan membayar iuran, membayar sumbangan SPP. Nah, hak kalian harus dapat di situ. Jangan sampai nggak didapatkan cuma gara-gara dosennya yang nggak profesional atau nggak mood terkait dengan masalah pribadi yang dicampur adukan di dalam kelas itu enggak. Karena Berarti Bapak udah yang profesional banget nih. ya bukan begitu. Kalau profesional, kalau dibilang dosen profesional itu kalau dari sisi praktisi ya, karena pengalaman juga ada di dunia kerja. Cuma kalau di dosen itu ada yang namanya sertifikasi dosen. Itu sertifikasi dosen yang membuat diakui oleh nasional. Meskipun saya juga masih dalam proses ya, karena sering bantu banyak teman-teman dosen juga. Kalau saya itu lebih banyak bantu orang, jadinya sertifikasi dosennya jadi nanti gitu kan. Padahal saya udah dari kapan tahu udah diiniin, cuma belum aja, sekarang masih dalam proses gitu. Oke, kita next nih ya Pak, ke pertanyaan berikutnya. Siap. Dari sekian banyak nih pengalaman Bapak mengajar nih ya, dari 2009 sampai sekarang, itu pengalaman apa sih Pak yang paling berkesan? Dan juga pernah nggak sih Pak ada momen ketika mahasiswa tuh justru mengubah cara pandang Bapak terhadap komunikasi atau kehidupan itu sendiri? Mengubah cara pandang dan segala macamnya itu, pengalaman saya itu yang terkesan di mana sebagai dosen itu menjadi ajang sebuah saya untuk terus menambah jam terbang di dunia public speaking. Karena dosen itu kan salah satunya adalah keterampilan public speaking. Dan cuma hanya kita satu arah, tapi kita dua arah. Ada audiensnya siapa? Mahasiswa dan mahasiswi. Yang dimana kita harus bisa, profesionalitas kita harus terus ditambah. Nah di situ membuat saya yang harusnya ya style dosen hanya cuma mengajar, duduk, nah ini lebih ya seorang public speaking gimana sih kita berdiri, sapa audiens dan segala macam, itu membuat jam terbang saya jadi lebih percaya diri untuk jadi MC, pidato, ngasih sambutan, bahkan mewakili direksi dan mewakili menteri di situ. Karena kenapa? Itu menjadi jam terbang saya untuk hal tersebut gitu. Jadi nggak grogi, nggak nervous, karena yang saya dapetin secara free yaitu mengajar public speaking. Saya dilatih untuk supaya biar lebih berbeda dan lebih percaya diri gitu. Dan mahasiswa-mahasiswi membuat saya tuh kadang yang membuat saya itu bahasa-bahasa yang kekinian lah yang membuat saya ya kan, yang tadinya kan saya cuma hanya berpikir dapat dari handphone dan juga dunia kerja kan beda kan, dia apa sama dia apa ya, saya kalau Bisa Apa ya? Gen Y ya kan, fungsi Gen Y. Nah di situ bahasa-bahasa kekinian yang akhirnya ya komunikasi itu memang harus bisa beradaptasi, Harus update terus. Jadi pada saat ya kadang kan ada istilah-istilah yang kayak gitu kan kita nggak tahu, jadi kayak pelengkap padahal dengan komunikasi yang terupdate dari teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa, apalagi
ternyata ada bahasa khusus juga dari anak Jaksel, anak Depok, beda gitu kan. Bahasa-bahasanya beda ya. iya, makanya membuat ya kita bisa lancar dalam komunikasi dan nyambung, nggak tuh gitu. Itu kalau Aku jadi ya Pak. nggak aku gitu jadi luwes gitu kan. Iya betul. Oke, itu lebih ke cara komunikasinya anak zaman sekarang itu ya Pak. Iya. Kayak komunikasi itu sekarang ada bahasa-bahasa yang dipakai sama anak-anak Gen Z dan Iya, gitu. tapi terkadang kita juga dosen juga harus bisa meluruskan gitu istilah-istilah kayak gitu, kayak misalnya main Mobile Legend singkatannya ML. Wow, waktu awal pertama saya mulai mendengar kata-kata ML yang umumnya di Gen Y itu kan konotasinya negatif. Iya, iya, Pak. Ternyata yang dimaksud adalah Mobile Legend gitu kan. Yuk kita ML bareng lah. Maksudnya apa ya? Jadi bahasa-bahasa gitu ya ternyata ML itu Mobile Legend kan bisa dibilang sempat saya meluruskan janganlah istilah ML dipakai, lebih baik bahasa Mobile Legend kan, ya kan mole atau enggak ML gitu kan, daripada harus cuma ML. ML itu konotasi yang negatif di dunia umum gitu, bukan di dunia ini. Nah itu yang harus bisa sebagai dosen meluruskan gitu, bahasa komunikasi yang bermakna ambigu yang harus kita luruskan menjadi bahasa yang benar-benar itu salah gitu, konotasinya harus diluruskan. Dari penjelasannya ya Pak. Betul. Biar nggak bias informasi gitu. Benar. Karena pasti komunikasinya juga kan nggak cuma antar Gen Z doang atau Iya. antar milenial doang, tapi dipakai oleh kedua belah pihak, jadi harus sama-sama paham sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ngomongnya mahasiswa, misalnya Nino ngomong sama Feby, ML bareng kan bahaya gitu. Padahal yang dimaksud adalah Mobile Legend. Nilainya nggak ada. Gak ada di Nggak dalam. kayaknya. Itu ceweknya doang. Oke. Oke, next pertanyaannya Pak, kalau dibandingkan dari Pak Adi nih saat pertama kali mengajar waktu 2009 itu sama sekarang tuh perubahan terbesar apa dalam Pak Adi cara memandang ke mahasiswa dan dunia komunikasi ini? Cara pandang memudahkan kita di era society 5.0 dalam mengajar lebih kepada digitalisasi, kan? Jadi saya tidak perlu harus mempunyai effort lebih dalam hal memberikan materi yang luar biasa. Cukup dengan materi yang sudah saya buat, yang sudah ada di upload di Appling, teman-teman bisa langsung pelajari. Bahkan di situ juga kita bisa lebih eksistensinya juga bisa nggak cuma hanya di sekedar dunia pendidikan kampus IBIK doang, bisa saya salurkan di kanal-kanal sosial media saya. Kalau udah belum ya pokoknya di situ membuat saya jadi lebih eksis gitu, dan nggak cuma hanya di kelas tapi juga di dunia sosial media juga sama. Nah itu membuat saya juga harus tahu, oh ternyata karakter mahasiswa zaman sekarang berbeda dengan karakter mahasiswa zaman dulu. Jadi sangat jauh ya Pak. Jauh Era banget. digital Terus ini. juga kita juga harus bisa menyelami mereka lebih dalam, nggak cuma hanya memikirkan mahasiswa harus ikut kata saya, tapi kita juga harus ikut kata mereka yang sama-sama kita elaborasi dan kita kolaborasi menjadi selaras gitu, menjadi komunikasi yang baik dua arah. Tapi menurut Bapak nih Pak, menghadapi mahasiswa Gen Z ini sama yang dulu Bapak awal tuh susah mana nih dalam cara menghadapinya? Kesusahan yang zaman dulu lah gitu. Zaman dulu tuh lebih gimana ya, jadi kita benar-benar harus kita pahami satu-satu, terus kita lagi materi juga harus kita kasih, kita print segala macam. Kalau sekarang udah enggak, cuma anak zaman sekarang ya gitulah, jadi serba teknologi udah enak, digital, jadi kadang-kadang suka males, udah dibaca belum, padahal saya udah buat
Saya selalu misalnya ngajar hari Sabtu, biasanya 1 minggu sebelumnya udah saya buat itu materi dan udah saya upload. Dan pasti ditanya udah dibaca belum? Padahal cuma satu ilmunya adalah ikro, cuma baca gitu. Tapi itu udah adlink, udah ada di adlink, udah ada di siakat juga, tapi tetap belum gitu kan. Jadi ya itulah 50-50 lah, sama semuanya juga ada kurang ada kelebihan. Cuma anak zaman sekarang ya Agak sedikit menyepelekan ya Pak. iya itu yang pertama. Yang kedua juga kita sebagai dosen jangan beda mendidik mahasiswa zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Kalau kita lebih ngegas, mahasiswa juga pasti akan tambah ngegas gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan baik, caranya mereka prosesnya, edukasinya juga baik, ya pasti kita akan baik. Berarti di era digitalnya lebih mudah ya Pak dibanding dulu, nggak perlu nge-print satu-satu. Betul. buat Dulu zaman materi. saya mau kuliah harus pakai HP, terus juga kalau misalnya kita ngaji apa namanya, kita dapetin materi dari dosen tuh harus difotokopi dulu, itu mah nggak usah. Keluar banyak data juga berarti ya. Betul. Sekali fotokopi materi dari OHP itu berapa ya? Dulu zaman dulu 1.000 ya, 1.000 zaman dulu kan lumayan. Iya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih ya Pak. Ya. Dari seluruh perjalanan Bapak nih di dunia akademik yang sudah dilalui, pencapaian atau momen apa yang paling membuat Bapak tuh merasa ternyata perjalanan sebagai dosen ini tuh layak ya buat diperjuangkan? Oke, sebagai seorang akademisi tentu ada satu pengakuan yang luar biasa, nggak cuma hanya dari sisi kampus, tapi dari dunia pendidikan. Seperti pemerintah juga mengakui dengan adanya saya tuh mendapat sebuah penghargaan karena saya sebagai 10 tahun berturut-turut dalam akademisi itu membuat sebuah karya ilmiah. Jadi penghargaan dari L2Dikti dan juga kampus saya mengajar juga itu memberikan penghargaan yang luar biasa ada tuh di situ bentuknya. Nah di situ membuat saya juga lebih ternyata dosen yang cuma hanya mengajar. Ada yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi, yang dimana mengajar, mengabdi, dan juga kita punya jurnal. Nah jurnal itu bisa teman-teman gunakan dan alhamdulillah, dan itu yang terbanyak sitasinya dari satu kampus, yang dimana selama 10 tahun berturut-turut itu penghargaannya dari Dikti. Nah yang sekarang masih saya dalam proses yaitu sertifikasi dosen, yang dimana itu juga lebih diakui lagi dengan adanya pembayaran tunjangan dari Dikti gitu, dari pemerintah. Ya doain aja ya teman-teman ya. Ya, pasti lah kita doain. Nah itu. Berarti lebih ke kayak ternyata jadi dosen tuh nggak cuma sekedar ngajar doang, tapi bisa juga berbagi ilmu lewat jurnal atau karya ilmiah Iya. yang di-upload. Bahkan saya udah punya 5 buku Wah, ilmu komunikasi, Apa aja tuh Pak? Sebentar, Pak. psikologi komunikasi, Wow. manajemen krisis, lobby dan negosiasi, dan event manajemen. Gitu. Jadi teman-teman bisa beli di toko buku kesayangan Anda. Bisa hubungi di 08129090. 5 buku dengan bidang yang berbeda ya Pak? Bidangnya sama komunikasi, cuma maksudnya judulnya. Iya, maksudnya Beda, Pak? lebih ke mata kuliah yang berbeda gitu. Iya. Ada event management advice, terus juga ada psikologi komunikasi. Betul. Wah itu hebat banget sih. Jadi teman-teman bisa beli bukunya. Kalau sudah Jangan beli, beli kalau mau teman-teman. minta tanda tangan saya bisa hubungin manajer saya nih. Langsung dijadiin manajer aja ya Pak? Iya. Yang jelas di buku itu banyak manfaatnya, bisa menjadi seorang event organizer ke depannya, bisa belajar di event management. Sebagai seorang psikiater, bahkan saya juga menjadi seorang pemekam dan perukia ini karena belajar psikologi komunikasi. Teman-teman juga belajar psikologi komunikasi dalam ini pasti bisa mungkin juga. Terus sebagai pelobi dan negosiator, ya dimana ya banyak bisnis-bisnis yang sudah saya goal dan alhamdulillah bisa ya cuan lagi kan, harus cuan lagi karena lebih dari negosiasi dan buku itu sendiri. Gitu. Krisis juga, apalagi nanti kalau di industri, kalau teman-teman menghadapi sebuah krisis ya buku manajemen krisis itu
jawabannya. Banget Pak Adi berarti. Iya, karena filosofi saya nanya filosofinya kenapa? Iya, Kenapa benar tuh, Pak? filosofinya. Bisa sampai Ini agak sedikit menyentuh hati ya, karena Oke. teman-teman pasti ya di seluruh dunia ini semua umat manusia nggak mau dong cuma foto kita ada di cover Yasin. Tapi setidaknya foto kita tuh ada di buku yang dimana bisa dibawa sampai kapanpun oleh siapapun gitu, dan bisa bermanfaat dan berguna balik lagi kan yang bermanfaat. Kan seneng kan buku kita, ada fotonya saya, ada nama saya gitu, dan dipelajari sama teman-teman semua. Ya, dipergunakan dengan baik ya Pak. Betul. kenangan dan juga berguna buat orang-orang. Karena kan gajah mati meninggalkan jadi manusia mati meninggalkan apa ya? Meninggalkan Harum dan karyanya lah. Pasti ya, Ya, itu kan ya. betul sekali. Jadi kesimpulannya tuh lebih ke kayak karena jadi seorang dosen tuh bisa ngasih banyak pengetahuan ke orang-orang. Betul. Jadi makanya Bapak tuh merasa ini tuh layak diperjuangkan gitu ya. Sangat-sangat layak. Oke Pak, kita udah ada di pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, dan belas saya betul. Iya. Tadi baru mau selesai. Iya betul Terus lagi kita selesai. Kalau Bapak diberi kesempatan untuk berbicara kepada diri sendiri di masa awal Bapak menjadi dosen, itu Bapak ingin membicarakan hal apa? Mungkin untuk memperbaiki sesuatu atau untuk jadi lebih baik lagi seperti itu. Yang jelas saya pengen bicara kenapa perkembangan teknologi itu ada dari dulu gitu, kenapa baru sekarang gitu aja, gitu kan. Kita yang dulu buat materi slide pertemuan segala macam itu susahnya minta ampun, bahkan bisa berlama-lama, bisa berhari-hari. Ini cukup dengan hitungan menit atau enggak ya jam, sejam, 2 jam juga udah selesai, udah kelar. Ya itu aja sih. Tapi kalau untuk diri saya ya terima kasih untuk bisa menjadi diri saya dulu dan menjadikan saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Sangat berasa udah hati. Jadi jadi teman-teman jangan lupa pendidikan itu sebuah harta kekayaan yang kita miliki yang nggak akan pernah bisa dicangkok atau diambil sama orang lain. Jadi jangan pernah stop ataupun berhenti menggapai ilmu. Kejarlah terus meskipun nanti nanti mau S1 udah selesai, lanjut S2, S2 selesai, Lanjut S3. S3. S4 gak ada ya Pak? Ada. S4 gak ada, Pak. S4, S3 selesai, udah kita tinggal implementasi dari kehidupan kita. Berarti harus bersyukur ya Pak kalau misalkan untuk teman-teman di luar sana yang udah berkesempatan belajar untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Oh iya betul, apalagi yang diajar sama saya. Waduh, berarti saya kurang beruntung ya Pak karena aku belajar sama Bapak. Ini semester 6 ya Pak? Bisa Ada ya. Pak? Semester 6. Semester 6 tenang aja, dan selama saya masih di sini saya sudah percaya sama Pak Agus, sama Pak Agus, Pak Ahmad, sama Pak Bisna ya kan. Nah, iya, harus bersyukur ini berarti aku harus bersyukur ini Bel diajarin Pak Adi sebelumnya. Iya, jadilah kita orang yang bersyukur akan nikmat Allah, jangan menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah. Apa jadi podcast agama ya? Karena hari ini mungkin itu ya Bapak. Oke teman-teman, kita sudah memasuki penghujung acara kita kali ini nih. Ya, Nah, selesai. jujur ya, ternyata perjalanan jadi dosen tuh gak sesimpel yang kita bayangin teman-teman. Betul. Benar banget, tadi juga menarik waktu Pak Adi ini kalau misalkan dunia komunikasi itu tuh terus berkembang ya Pak, nggak terus stuck di satu era ya Pak. Terus jadi dosennya juga harus ikut belajar dengan perkembangan yang terjadi. Dan kayaknya pressure jadi dosen ilkom tuh juga cukup gede ya, tapi Pak Adi alhamdulillahnya bisa cukup mengatasi hal tersebut. Karena mahasiswa sekarang kan juga update banget sama media sosial dan tren digital, tapi Pak Adinya juga nggak kalah update. Betul sekali. Bahkan kadang mahasiswa aja tuh suka bingung ya Pak buat ngikutin trennya, apalagi dosen yang istilahnya
generasinya beda sama generasi mahasiswa sekarang. Tapi justru dari situ kelihatan kalau misalkan komunikasi itu bukan cuma soal teori, tapi juga soal adaptasi ya, seperti yang tadi sempat Pak Adi bilang. Dan mungkin dari obrolan hari ini tuh kita juga ngerasa kalau misalkan realitanya itu berbeda banget sama yang Pak Adi tunjukin di depan mahasiswa ya Pak. Apalagi mungkin yang kita baru tahu nih, ternyata Pak Adi itu awalnya tuh bukan dosen, ternyata dulunya kerja sebagai supervisor ya Pak? Supervisor di TV One. Di Farmer Moite, kalau di TV One lebih ke population manager. Karena ternyata prosesnya juga terus bertumbuh ya Pak, dan itu nggak berhenti dari mulai kerjaan-kerjaan supervisor, terus juga jadi public relation itu, terus juga jadi akhirnya jadi dosen, awalnya dari kampus lain sampai sekarang bisa jadi dosen di Kalimat 7. Terus juga semua orang tuh pasti nggak berhenti belajar, nggak cuma sebagai dosen doang, tapi kita juga sebagai mahasiswa harus jangan berhenti untuk mencari ilmu, seperti kata Pak. Jadi mahasiswa yang aktif. Dan kita juga sadar jadinya kalau misalkan di balik sosok dosen yang tiap hari ada di kelas nih ada banyak proses yang panjang dan enggak mudah untuk mencapai proses sekarang ini ya Pak. Dan buat teman-teman yang mungkin mau cari tahu lebih lanjut tentang Pak Adi atau mau belajar lebih banyak nih ya, bisa banget follow Instagramnya @adimurtiadi atau TikToknya yaitu @move_dj dan @hadi_karomah. YouTube-nya juga ada ya Pak, namanya Keanumove Supeadi. Atau kalau misalkan mau cari info lebih lanjutnya lewat nomor WhatsApp-nya juga bisa, yaitu 0812 900 60856. Tadi nggak kalah tren ya Pak, maksudnya nggak gaptek ya Pak, maksudnya Semua sosmed ada ya. bahkan kita YouTube pun cuma buat nonton ya Bel, kita ya Kita nggak ada YouTube pribadi untuk mengupload video kita. Oke. Bahkan kalau misalnya kalian mau tahu juga ada mini video di YouTube namanya Relaxing. Apa itu Pak? Jadi film mini serinya saya. Oh, main film juga ternyata Pak Adi ya, mini series. Keren banget ya Keren teman-teman. banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih buat Pak Adi yang hari ini udah berbagi cerita sama kita dan juga pengalaman serta insight yang keren banget di Podika. Dan tentunya terima kasih juga buat kalian yang udah nemenin kita sampai akhir. Mungkin semua obrolan hari ini tuh bisa diambil baiknya dan cerita Padi hari ini tuh bisa menginspirasi mereka di luar sana. Bermanfaat ya, Iya, nggak cuma betul. sekedar cuma didengerin dari serunya aja, tapi bisa diambil juga ilmunya, itu yang paling penting. Oke, kalau gitu kita dari Podika, aku Abel Dan aku Feby. pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Podika selanjutnya. Bye bye. Langsung ke